Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Febri Suryanugroho dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Telekomunikasi akan mempresentasikan materi pada semester ini. Pada semester ini yang dibahas antara lain kita membahas 8 bab, antara lain 1 materi badan regulasi telekomunikasi, 2 sinyal, 3 propagasi gelombang radio, 4 elemen telekomunikasi, 5 dasar telekomunikasi dan media transmisi, 6 topologi jaringan komunikasi, 7 pengantar telekomunikasi serta optik, 8 dasar-dasar pemancar satelit. Dalam bab 1 kita akan membahas tentang materi badan regulasi telekomunikasi. Apa yang dimaksud materi badan regulasi telekomunikasi? Sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Fungsi dan tugasnya antara lain standarisasi, berhubungan dengan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi, berurusan dengan pengembangan, harmonisasi, dan pengolahan jaringan dan layanan telekomunikasi. Perkembangan dalam badan regulasi. Di Indonesia, regulator telekomunikasi pada dasarnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, di mana Direktorat Jenderal ini memiliki sejarah yang unik karena sudah berulang kali mengalami pergantian departemen atau kementerian induk. Pernah berada di bawah Departemen Perhubungan, lalu pindah ke Kementerian Pariwisata dan Postal, lalu pindah lagi di bawah Kementerian Perhubungan. Fungsi dan wewenang pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan informatika, yaitu 1 peningkatan teknologi dan infrastruktur informatika, 2 pemberdayaan informatika, ekonomi digital dan internet. Maksud dan tujuan adanya penetapan BRRT yaitu 1 untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 2 untuk memungkinkan interkoneksi sistem di suatu jaringan antar vendor atau operator yang berada, diperlukan adanya badan standarisasi nasional yang di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan pada bab 2 kita akan membahas sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Di teknik elektro, teknik informasi, dan teknik kendali, sinyal adalah besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Sinyal di sini biasanya berupa sinyal elektrik. Bagaimana pengolahan sinyal? Spesialisasi dalam teknik elektro yang mempelajari dan mengembangkan metode atau algoritma manipulasi, analisa, dan interpretasi sinyal. Meskipun termasuk dalam spesialisasi dalam teknik elektro, contoh sinyal itu misalnya suara dari mikrofon, video dari kamera video, EKG dari perekam EKG, dan sebagainya. Dalam teknik elektro, sinyal dibedakan menjadi 1 menurut representasi menjadi 2 jenis. 1 sinyal analog seperti televisi analog, 2 sinyal diskret atau numerik sinyal atau sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Contoh sinyal analog adalah sinyal suara dan radio konvensional. Sinyal digital adalah merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. 2 menurut dimensinya menjadi 2 jenis. A. Sinyal 1 dimensi dan sinyal 2 dimensi. Sinyal 1 dimensi seperti suara dan 2 dimensi seperti citra atau gambar. Tujuan pengolahan sinyal: 1. Penapisan sinyal untuk memisahkan suatu sinyal yang tercampur dengan derau atau sinyal lain. 2. Pendeteksian sinyal untuk mengetahui keberadaan suatu sinyal dalam sinyal kompleks yang diolah. 3. Kompresi sinyal untuk memperkecil ukuran sinyal tanpa harus kehilangan informasi yang dapat pada sinyal. 3. Pengenalan pola seta restorasi sinyal dan rekonstruksi sinyal. Selanjutnya kita akan membahas tentang modulasi. Modulasi adalah proses mencampurkan sinyal informasi atau pesan dengan sinyal pembawa atau karir. Terdapat 2 modulasi antara lain analog dan digital. Alat yang digunakan adalah modulator. Penggunaan umum dari sinyal analog adalah broadcasting radio yang banyak digunakan untuk menyiarkan sinyal gelombang radio. Kelebihan: memiliki range
jangkauan yang luas karena sinyal mampu dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Kelemahannya dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Yang kedua, modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bitstream ke dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa. Dan untuk bab selanjutnya kita akan membahas propagasi gelombang radio. Dasar-dasar di dalam propagasi gelombang radio adalah gelombang tanah, gelombang ionosfer, troposcatter, gelombang line of sight, dasar perencanaan link radio atau LOS, perencanaan link R audio LOS. Propagasi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Sebagian gelombang yang bergerak pada permukaan bumi disebut cara perambatannya melalui gelombang bumi. Selain daripada itu disebut gelombang angkasa. Jangkauan perambatannya antara lain kerugian pada permukaan bumi dengan naiknya frekuensi akan semakin besar. Gelombang bumi dapat merambat dalam daerah gelombang sepanjang sampai 1000 km. Apa itu gelombang radio? Gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis magnet yang merambat di ruang bebas. Gelombang radio termasuk keluarga radiasi elektromagnetik, meliputi inframerah atau radiasi panas, cahaya tampak atau visible light, ultraviolet, sinar X, dan bahkan panjang gelombangnya gamma yang lebih pendek dan sinar kosmik. Gelombang radio selalu mempunyai 1. Kuat medan listrik dan kuat medan magnet, 2. Arah rambatan, 3. Frekuensi, 4. Gelombang panjang gelombang, 5. Polarisasi linear, non-linear, dan elip. Dasar dari propagasi gelombang terdapat 4 metode dalam propagasi gelombang. Propagasi gelombang tanah atau ground wave, gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Macam-macam gelombang tanah, gelombang langsung, pantulan tanah, dan permukaan tanah. Yang kedua, propagasi gelombang ionosfer atau sky wave, gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer. Memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Yang ketiga, propagasi troposfer atau troposfer scatter, lapisan atmosfer paling bawah dengan ketinggian 8 km di daerah kutub dan 18 km di daerah khatulistiwa. Di lapisan ini setiap 100 meter temperaturnya turun 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya, propagasi garis pandang atau line of sight. Sesuai dengan namanya, propagasi secara garis pandang yang lebih dikenal dengan line of sight propagation mempunyai keterbatasan pada jarak pandang. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas elemen telekomunikasi, komponen dasar telekomunikasi. Agar komunikasi dari sistem telekomunikasi bisa dilaksanakan, maka ada beberapa komponen untuk mendukung yang harus dipenuhi. Komponen atau elemen dasar komunikasi tersebut adalah 1. Informasi, 2. Transmitter atau pengirim, 2. Receiver atau penerima, 4. Media transmisi. Informasi adalah merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data suara dan gambar. Transmitter atau pengirim akan mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media. Informasi yang akan dikirim dimodulasikan dengan sinyal lain yang memiliki frekuensi lebih tinggi sebagai sinyal pembawa menjadi sinyal termodulasi. Hanya receiver atau penerima berfungsi menerima sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar dan mengubahnya sinyal tersebut menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut diubah ke dalam informasi asli sesuai dengan sinyal yang dikirim dari si pengirim. Selanjutnya, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat.
Serat inilah yang akan dimanfaatkan dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi. Jenis-jenis transmisi. Unit transmission media. Unit transmission media atau media transmisi terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel seperti open wire, twisted pair, coaxial kabel, optical fiber. Yang kedua, unguided transmission media. Unguided transmission media atau media transmisi tidak terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang seperti gelombang mikro, satelit, inframerah atau bluetooth. Selanjutnya, materi kelima kita adalah dasar telekomunikasi media transmisi, yang akan membahas tentang media komunikasi, pengertian transmisi, elemen transmisi, jenis-jenis transmisi, permasalahan transmisi. Di dalamnya ada sirkuit, jalur yang secara fisik menghubungkan antara dua titik sistem akan terjadi penukaran data maupun informasi. Yang kedua, pengantar dua kawat, komunikasi dua kawat yang terisolasi sehingga tidak akan terjadi hubungan singkat antara keduanya. Selanjutnya, ke channel merupakan suatu saluran yang menggambarkan keadaan logis. Yang keempat, line dan trunk, sambungan yang diatur untuk mendukung suatu pemanggilan normal mengisi memuat yang dihasilkan seseorang. Yang keenam, switch system, ada CPI switch merupakan bentuk switch yang umum digunakan dalam peralatan dan bangunan pelanggan. Yang ketujuh, virtual circuit, satu rangkaian terkoneksi logika antara dua piranti pengirim dan penerima. Terus selanjutnya kita akan membahas transmisi. Transmisi adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan. Dapat juga diartikan sebagai perpindahan sinyal listrik, pesan, atau bentuk lainnya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Media transmisi adalah suatu jalan yang secara fisik bersambungnya komputer, alat-alat komunikasi, ataupun orang-orang di sebuah jalan raya. Faktor yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal adalah bandwidth, media transmisi, interferensi, dan jumlah receiver. Kegunaan dari media transmisi ini pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran informasi. Jenis-jenis media transmisi. 1. Grid transmission media. Ada 4 tipe dasar media grid, antara lain open wire, media telekomunikasi tradisional yang paling lama dipakai. Twisted pair, kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik. 3. Coaxial kabel, satu kawat dengan inti terletak di tengah yang dibungkus secara berlapis. Yang keempat, optical fiber, intinya terbuat dari kaca dan mampu melakukan cahaya, ada single dan multi mode. Transmisi sinyal dibagi atas transmisi sinyal analog dan digital. Permasalahan yang terjadi pada transmisi adalah sinyal yang merambat melalui medium transmisi pasti akan mengalami gangguan atau cacat. Artinya sinyal yang dikirim melalui medium akan tidak sama dengan sinyal yang diterima. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang materi topologi jaringan telekomunikasi. Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Terdapat beberapa topologi yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi, karena jenis topologi akan mempengaruhi kualitas dalam layanan kepada pelanggan, sehingga dalam dunia telekomunikasi adanya keberadaan definisi optimalisasi sangat diperhatikan, karena jika segi perancangan dan optimasi sistem yang dimiliki tidak sesuai dengan standar dan kebijakan regulasi, maka lambat laun akan ditinggalkan oleh pelanggan. Macam-macam topologi jaringan sistem. 1. Telekomunikasi. 2. Topologi jaringan FTTH atau Fiber to the Home adalah suatu jaringan akses atau jaringan yang menghubungkan antara pusat layanan dengan peralatan pelanggan atau Customer Premises Equipment atau CPI dengan menggunakan fiber optik. Yang kedua, topologi GSM. Perkembangan teknologi G pada setiap teknologi pada 1G, 2G, 3G, 3,5, 4, dan 5 adalah generasi. G berarti generation dan menghubungkan dengan kecepatan transmisi data. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita ada pengantar telekomunikasi serat optik.
Pembahasan dalam materi ini antara lain pengertian komunikasi serat optik, 2. Sejarah serat optik, 3. Teknologi serat optik, 4. Transmitter serat optik, 5. Receiver serat optik, 6. Jenis-jenis kabel serat optik dan penguatan serat optik. Sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik adalah suatu sistem transmisi untuk mengirimkan data dari satu poin ke poin lainnya yang perambatannya menggunakan cahaya ditumpangkan pada cahaya. Sejarah serat optik ini tahun 1880 Alexander Graham Bell mempatenkan sebuah sistem telepon optik yang disebut dengan fotofon. Penemuan ini dianggap kurang praktis karena kualitas sinyal yang dikirim melalui cahaya tidak sebagus pada temuan Graham Bell sebelumnya berupa telepon biasa yang sinyalnya terkirim melalui sebuah kawat pengantar. Sampai dengan akhirnya di tahun 1954, Abraham van Hill dari Technical University of Delft, Belanda, dan Harold H. Hopkins dan Narinda Kapani dari Imperial College London secara terpisah mengumumkan kesuksesan mereka pada teknik pencitraan melalui kumpulan serat optik pada jurnal Nature di Inggris. Teknologi serat optik. Ada fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Kabel fiber optik telah mengambil alih dan mengubah wajah teknologi industri telepon jarak jauh maupun industri otomasi dengan pengontrolan jarak jauh. Kelebihan fiber optik antara lain 1. Bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. 3. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. 4. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. 5. Tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Yang terakhir, tidak berkarat. Adapun kekurangan fiber optik antara lain beberapa faktor membatasi efektivitas kabel fiber optik. Yang kedua, dispersi dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. 3. Tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. 4. Sambungan akhir dari kabel fiber harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Yang terakhir, komponen fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Cara kerja fiber optik. Pada prinsipnya, fiber optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dan bahan penyusun gelas atau kaca. Semakin murni, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Komponennya antara lain cahaya pembawa informasi, optical transmitter, kabel fiber optik, optical regenerator, optical receiver. Optical transmitter merupakan sebuah komputer yang bertugas untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Yang kedua, kabel fiber optik. Komponen ini yang merupakan pemeran utama dalam sistem ini. Yang ketiga, optical receiver memiliki tugas untuk menangkap semua cahaya yang direkam oleh optical transmitter. Seperti cahaya yang ditangkap dari media fiber optik, maka sinyal ini akan didekode menjadi sinyal-sinyal digital yang tidak lain adalah informasi yang dikirimkan. Selanjutnya, pada bab 8 kita akan membahas tentang satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Jenis-jenis satelit antara lain satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Yang ketiga, satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, seperti satelit reconnaissance. Yang keempat, satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio. Selanjutnya, penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Mengapa pemancar satelit?
Karena semakin tinggi suatu antena pemancar ditempatkan, semakin besar daerah jangkauan dari sinyal yang dipancarkan, maka satelit dapat mengirim informasi pada daerah yang sangat besar dari permukaan bumi, karena dia ditempatkan pada tempat yang tinggi di atas permukaan bumi. Keunggulan komunikasi satelit adalah cangkupan yang luas, bandwidth yang tersedia cukup lebar, independen dari infrastruktur terestrial, instalasi jaringan, segmen bumi yang cepat, biaya relatif rendah, karakteristik layanan yang seragam, layanan total hanya dari satu provider, layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Tapi juga ada kelemahan komunikasi satelit, antara lain upfront cost tinggi. Contoh untuk satelit GEO spacecraft ground segment dan launch mencapai 200 juta US dollar dengan asuransi 50 juta dolar. Di mana satelit ditempatkan? Satelit ditempatkan di atas ekuator geostasioner, dengan kata lain dia diam di atas ekuator, selalu pada tempat yang sama terhadap bumi. Orbit geostasioner adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi. Alasan ditempatkan di atas ekuator geostasioner, di sana satelit dalam berhadapan dengan bumi, dengan itu antena penerima harus diarahkan hanya sekali. Penempatan antena penerima satelit adalah sistem koordinat, bujur, dan lintang. Letak antena dengan bujur dan lintang dimungkinkan menempatkan antena pada posisi yang tepat dari setiap titik bumi. Dan letak satelit selalu terletak di atas ekuator, artinya derajat lintang sama dengan 0. Untuk pernyataan posisi hanya diperlukan derajat bujur. Bagaimana satelit bisa melayang dan tak jatuh dari langit? Sistem kerja satelit: untuk merelay sinyal dari stasiun bumi, satelit harus memiliki garis pandang gelombang mikro uplink, dan untuk mereproduksi sinyal yang sama secara akurat harus ada jalur gelombang mikro downlink. Yang terakhir, transponder berfungsi sebagai penerjemah ulang atau repeated translator dengan penguatan tertentu. Demikian presentasi dan rangkuman pada semester ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.